Aku nggak ngeliat kalau sama kamu aku bakal berjalan sampai ke pelaminan sebenarnya. Aku juga nggak tahu kalau ternyata sama kamu ujungnya bakal berakhir bahagia atau enggak. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempatmu menemukan segala tentang warna, hidup, keluarga, cinta, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Siapa yang ke video ini dan nge-tap video ini bukan karena Biru uploadnya daily, tapi karena kalian mikir lagi jagain jodoh orang. Hai! Buat yang belum tahu Biru, kenalin, aku Langit Biru. Biasanya di podcast Bersorak Bahagia dan juga di buku Bersorak Bahagia kalian akan kenal aku sebagai Langit Biru. Jadi di sini kalian bukan kenal aku sebagai Kezia, tapi sebagai Biru. Kita sering banget ngomongin tentang cinta ya. Tapi kali ini mungkin terkesannya Biru lagi menyindir orang-orang yang lagi jagain jodoh orang lain. Kalau gitu Biru nyindir semua orang yang lagi pacaran dong. Karena kan kita bahkan gak pernah tahu orang itu jadi jodoh kita atau bukan sampai ada janur kuning melengkung. Bahkan yang udah nikah, memulai kehidupan baru aja, ternyata masih juga ada kasus putus nyambungnya. Terus Biru pernah dengar ada orang-orang yang bilang gini, berarti kalaupun udah nikah, bisa aja dia bukan jodoh kita ya? Kita tuh lagi ngejaga jodoh orang bahkan sampai pernikahan kita yang kesekian. Wow, kalau Biru, satu untuk selamanya. Jadi kecuali maut memisahkan, Biru akan tetap bersama dengan orang itu. Makanya kita nggak boleh salah pilih, betul-betul nggak boleh salah pilih. Dan Biru yakin juga ada banyak perempuan ataupun laki-laki yang berasumsi bahwa pernikahan adalah sekali untuk seumur hidup. Kecuali dalam beberapa kasus tertentu yang menganggap pernikahan berkali-kali itu memang dilazimkan. Tergantung dengan bagaimana kepercayaan masing-masing ya. Bertahun-tahun kita sama dia, tapi ternyata kita cuma ngejagain jodoh orang. Sebenarnya dari awal kamu udah tahu kan, kalau sama dia kamu tuh butuh banget kepastian. Ibaratnya cewek itu butuh kepastian. Tapi cowok itu butuhnya persiapan. Pernah suatu waktu Biru membaca sebuah cerita dari hubungan nyata. Mereka berpacaran sekian tahun, kemudian perempuan itu menanyakan bagaimana tentang kesiapan laki-laki itu. Laki-lakinya nggak bisa menjawab karena dia berpikir dia masih meniti karir, masih banyak yang harus dipersiapkan. Sampai akhirnya suatu hari, ada laki-laki yang lebih siap menikahi perempuan itu. Pacaran sudah bertahun-tahun, ternyata tidak ada apa-apanya dengan seseorang yang datang secara siap dan menikahi dia. Akhirnya perempuan itu pergi, dia memilih laki-laki yang lebih siap menikahinya. Padahal hubungannya baru sebentar, hitungannya baru beberapa bulan. Biru nggak tahu gimana konsepnya seperti itu, tapi kisah cinta manusia itu beragam. Caranya juga beragam, jatuh cintanya beragam, dan ada terlalu banyak hal dan juga faktor yang mempengaruhi hal itu. Makanya kita nggak bisa bilang kalau jatuh cinta itu sama semua kasusnya pada orang lain. Lalu setelah sekian waktu kamu menjalani hubungan sama dia, kamu akhirnya sampai di fase kamu mendapatkan undangan, tapi ternyata bukan namamu yang ada dalam undangan itu. Ternyata nama orang lain, ternyata nama mempelai lain. Harusnya aku yang ada di sini. Harusnya nama aku yang tertulis di sini. Harusnya aku yang membahagiakan dia. Harusnya aku yang ada di altar itu. Harusnya aku yang ada di pelaminan itu. Harusnya aku yang menggandeng dia dengan baju putih cantiknya. Harusnya, ada berbagai harusnya. Ternyata selama ini kita cuma jagain jodoh orang lain. Dari dulu juga kita nggak mau nggak sih ngejagain jodoh orang. Tapi kata mama, kalaupun harus gagal dulu itu nggak apa-apa. Karena yang terbaik itu kadang butuh waktu untuk datang. Biru juga berharapnya pasti kayak gitu. Dalam setiap doa Biru menyelipkannya, aku maunya ketemu sama orang yang tepat. Tapi untuk mendapatkan orang yang tepat, bukan artinya kita harus punya perbandingan ya. Atau seenggaknya kalau bukan perbandingan, kita tahu apakah value dalam hidup dia, prinsip-prinsip hidupnya sesuai dengan kita atau enggak. Dan itu akan teruji seiring berjalannya waktu sebelum kita benar-benar serius. Karena hubungan tahunan gak pernah menjamin kalau ujungnya bakal sampai ke pelaminan. Ada juga yang ujungnya putus juga. Baru-baru ini Biru mendapatkan sebuah undangan dari seseorang yang sudah pacaran bertahun-tahun dengan mantan pertama dan mantan keduanya. Lalu, sekarang dia baru pacaran hampir 1 tahun dengan laki-laki yang sekarang mungkin sangat membahagiakan dia. Lalu dia bilang, tahun depan aku nikah. Kemungkinan di bulan Januari. Terus Biru ucapkan selamat. Biru happy banget dengernya. Tapi kebayang nggak? Hubungan bahkan dari bertahun-tahun sebelumnya, itu memang bisa kandas. Karena mungkin memang bukan jodohnya, atau karena memang masing-masing sudah tahu mereka nggak cocok satu sama lain. Yang namanya hubungan bersama dengan orang lain dalam konteks pacaran itu kan adalah keputusan ya. Ada juga orang-orang yang memutuskan untuk menjaga dirinya dengan tidak berpacaran dengan siapapun. Karena katanya dia ingin menyelamatkan masa depannya. Sekali untuk seumur hidup dengan satu orang yang sama. Meskipun gak apa-apa, penuh dengan kesepian, penuh dengan tantangan, penuh dengan banyak rasa iri hati, tapi gak apa-apa. Aku mau fokus buat tingkatin value. Ada orang-orang tertentu yang inginnya seperti itu. Tapi kebayang gak sih, kalau kamu sebenarnya udah jalanin hubungan bertahun-tahun, di hubungan itu kamu udah tahu kalau sebenarnya kamu tuh gak akan sama dia ujungnya. Ada loh perasaan-perasaan kita seperti berfeeling gini. Aku tuh gak ngeliat masa depan di kamu. Aku nggak ngeliat kalau sama kamu aku bakal berjalan sampai ke pelaminan sebenarnya. Aku juga nggak tahu kalau ternyata sama kamu ujungnya bakal berakhir bahagia atau enggak. Karena di kamu, aku nggak bisa ngeliat masa depanku. Aku nggak bisa ngeliat keseriusan kamu. Yang satunya mungkin udah berharap mati-matian, yang satunya lagi dia nggak ngeliat dari masa depan. Terus dia bilang, kamu emang cocok dijadikan sebagai pacar. Tapi ternyata kamu nggak cocok dijadikan sebagai istri atau suami. Banyak banget ternyata kasus-kasus yang Biru temui yang seperti itu. Oh, udah tahu nggak cocok, tapi masih lanjutin. Oh, udah tahu nggak cocok,
tapi katanya terus-terusan diusahain. Bahkan dari awal hubungan itu dia udah mikir, ini kita jelas-jelas nggak akan sampai pernikahan. Tapi hubungannya tetap dilanjutin. Sebenarnya kamu tuh lagi buang-buang waktu, atau lagi nyoba-nyoba sih? Udah gitu dengan berbagai macam percobaan yang datang, mungkin dengan tidak adanya restu orang tua, atau tiba-tiba ada mantan masa lalunya yang datang. Seperti seakan selalu ada aja cobaan yang pengen banget dicobain gitu. Tapi Biru yakin, orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Mungkin di beberapa waktu ada orang tuamu yang memberkatakan kamu gak cocok sama dia. Terus kamu abaikan karena rasa cinta kamu sebegitu besarnya sama laki-laki atau perempuan itu. Tapi bisa aja loh, saran orang tuamu adalah saran secara objektif yang mereka lihat. Karena mereka tahu ada beberapa ketidakcocokan yang akan dibuat bersama dengan laki-laki atau perempuan itu. Tapi karena kamu sudah subjektif, kamu akhirnya gak bisa menilai hal tersebut secara keseluruhan. Saran orang tua adalah salah satu bentuk rasa cinta mereka pada kita. Gak apa-apa untuk didengerin. Mungkin kamu ngerasain seperti saran yang kolot, tapi gimana kalau ternyata saran itu yang membangun kamu nantinya? Atau mungkin yang paling ditakutkan adalah setelah berproses lama, kamu ditinggalkan. Biru pernah mendengarkan beberapa orang mengeluarkan statement, tanda kutip tidak perlu memikirkan tentang apa gendernya, dia rela untuk menemani seseorang berproses. Tapi yang nantinya mungkin dia nggak rela adalah ketika orang tersebut ada di puncaknya, dia ditinggalkan. Dia nggak apa-apa untuk mulai dari nol, dia nggak apa-apa untuk bisa bareng-bareng bisa di tingkat yang paling atas, tapi gimana kalau nanti setelah semuanya berhasil, dia ditinggalkan? Gak ada masa depan sama dia? Capek ya? Ujungnya ternyata cuma jagain jodoh orang. Sebenarnya mungkin kalau kamu pengen banget maksa, kamu bakal bilang, aku sih pengennya sama dia selamanya. Dianya tiba-tiba dilamar orang, ninggalin kamu, terus berbahagia sama yang lain, seakan-akan kamu sama dia nggak pernah ada hubungan apa-apa. Sebenarnya sekalipun kamu adalah masa lalunya, Biru yakin bahwa kamu punya ruang tersendiri dalam hatinya. Memang pastinya capek banget ketika kita ternyata berakhir nggak baik sama orang itu. Hubungan-hubungan yang pernah kita ekspektasikan berakhir baik, ternyata ujungnya adalah enggak. Tapi ternyata hatimu baik ya. Sekalipun kamu udah gak sama dia, kamu masih mendoakan kebahagiaannya. Sekalipun kamu udah gak sama dia, tapi dalam setiap doamu, kamu masih terus mendoakan kebaikannya. Biru salut banget sama kamu. Katamu begini, gak apa-apa, asalkan kamu bahagia, aku gak apa-apa kok. Meskipun ujungnya jagain jodoh orang, seenggaknya dari hubungan yang kemarin ada banyak hal yang bisa kamu pelajari. Kan udah kejadian, udah dalam fase penyesalan, gak bisa diapa-apain lagi. Dan jangan sampai kamu ngerebut jodoh orang ya. Jangan sampai juga kamu memaksakan sesuatu yang gak seharusnya buat kamu. Karena dipaksakan, belum tentu akan berakhir baik. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.